Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Teman sekalian, rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman akan ilmu yang disampaikan kepada kalian. Amin amin rabbal alamin. Silakan kalian simak terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, di sini Allah memerintahkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan a'udzu. Sebelum Bapak melanjutkan ya, bahwa surat ini yang sebenarnya Bapak pernah sampaikan kepada kalian ya, bahwa sebab turunnya surat ini adalah itu Rasulullah SAW tersihir ya, tersihir, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk meruqyah Rasulullah SAW ya, dan menurunkan wahyu dua surat Al-Mu'awwizatain ya, dua perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya, sebagaimana Bapak pernah jelaskan kepada kalian ya di pembahasan surat An-Nas. Nah, Bapak lanjutkan ya. A'udzu ini ya, itu isti'azah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan yang terkutuk ya. Itu sebagaimana Allah berfirman, wa innama yang zagon nasa syaiton minasyaitoni nasgung fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan jika ada godaan setan ya yang menggoda kalian, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan ya. Nah, isti'azah ini juga mohon pada Allah di surat ini ya, dari segala ancaman, mara bahaya, dan kejahatan segala makhluk yang Allah ciptakan. Yang sekalian nanti yang akan Bapak jelaskan di dalam surat ini. Nah, kemudian Bapak ulang kembali ya, bahwa kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita mohon perlindungan kepada selain Allah, karena demikian itu akan menjatuhkan kita kepada perbuatan kesyirikan. Ya. Nah, hatta sampai kepada jin pun ya kita tidak boleh ya. Maka jin itu akan menambah kepada kita dosa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Jin ya. Wa kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada segolongan dari kalangan laki dari kalangan manusia ya, mohon pertolongan pada segolongan dari bangsa jin ya, maka bangsa jin tersebut menambah kepada manusia itu fazaduhum rahaqa, yang menambah dosa pada manusia tersebut ya. Artinya perlindungan hanya kita tujukan hanya kepada Allah saja ya. Kalau kita tujukan kepada selain Allah, maka ini adalah jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan ya. Kemudian birabbil falaq, maka kita berlindung dengan Rabb al-Falaq ya. Siapa Rabb al-Falaq itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini al-Falaq itu Tuhan ya, dengan Tuhan subuh ya, waktu subuh. Ya, dikatakan al-Falaq di sini suatu yang dalam bahasa Arab itu artinya yang terbelah ya. Maksudnya apa? Yaitu membelah malam ke pagi hari ya, dengan waktu subuh tersebut ya. Nah, itu al-Falaq, yaitu waktu subuh. Ya, birabbil falaq, yaitu siapa? Tuhan al-Falaq itu waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
min syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, ya, segala makhluk yang Allah ciptakan. Kita memohon hanya kepada Allah, termasuk kejahatan yang ada pada diri kita sendiri, ya. Itu sebagaimana Rasulullah SAW biasa memulai khutbah hajanya dengan apa? Wa min syarri anfusina, ya, wa min sayyiati a'malina, min sayyiati a'malina, dan dari keburukan jiwa-jiwa kami, ya, dan kejelekan amal-amal kami. Dan nah itulah, ya, jadi keburukan diri, keburukan jiwa itu terkadang jiwa kita memerintahkan kepada perbuatan ya, perbuatan yang buruk, ya, seperti mungkin perbuatan dengki, hasad, ya, perbuatan jahat lainnya, ya, sekalian, ya. Maka kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari demikian perbuatan buruk diri kita itu, ya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan ghasikin idza waqab, ya, yaitu malam, jika malam yang gelap gulita, ya. Jadi berlindung dengan malam. Ada apa di waktu malam itu? Karena kejahatan itu banyak terjadi di waktu malam, anak sekalian, ya, baik yang timbul dari golongan jin maupun dari golongan setan. Dari golongan jin itu makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika waktu maghrib itu suruh anak-anak kecil itu masuk ke dalam rumahnya, ya, lalu ditutup pintu, lalu baca bismillah, ya, lalu tutup bejana-bejana, ya, tempat minum ada air, ya, ditutup semuanya rapat-rapat, ya, dengan baca bismillah, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Karena kenapa? Di situ setan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, ya, berkeliaran. Nah, makanya jika tidak ada keperluan kalian setelah maghrib, maka kalian sebaiknya di rumah, ya, kecuali jika kalian ingin sholat berjamaah di masjid, ya, sholat isya, ya, dan sholat maghrib, ya, setelah itu pulang kembali ke rumah, ya, sekalian, ya. Nah, di sini kejahatan malam itu dari golongan jin, ya, mereka berkeliaran di waktu malam. Begitu juga dari golongan manusia, ya, begitu banyak kejahatan yang terjadi di waktu malam, ya, seperti kejahatan-kejahatan begal misalkan, ya, atau pencurian, perampokan, karena malam hari itu waktu, ya, tempat yang gelap, ya, gelap. Jadi banyak perbuatan kejahatan itu memiliki kesempatan di waktu malam hari, ya, karena gelap, ya, waktu malam itu, ya. Nah, kemudian wa min syarrin nafasati fil 'uqad, yaitu dari keburukan an-nafasa di sini hembusan, ya, wanita-wanita di sini disebut dalam bentuk wanita, ya, dalam bahasa Arab, ya. Karena apa namanya? Dari hembusan penyihir, ya, wanita tukang sihir, ya. Kenapa disebutkan di sini wanita? Karena kebanyakan para penyihir itu, ya, itu wanita, ya, kebanyakan para penyihir itu wanita, ya. Mereka, ya, berbuat apa? Fil uqad, ya, yang meniupkan dalam buhul-buhul, berbuat sihir, ya, dipasang dalam buhul, sebagaimana Rasulullah SAW yang tersihir, ya, itu didapati rambut janggut Rasulullah SAW yang menempel di sisir, lalu dibawa, lalu diikat ke sesuatu, ya, apakah itu boneka atau lainnya, ya, lalu kemudian disimpul tali yang bernama buhul, maka Rasul disihir dengan seperti itu, ya. Nah, inilah buhul yang ditiupkan, dihembuskan oleh para penyihir, para wanita itu, ya. Nah, ini cara menyihir itu dengan dihembuskan, ya, di dalam buhul, ikatan tali-tali buhul-buhul itu, ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila mereka hasad, dengki, ya. Hasad ini dengki, ya. Kenapa kita berlindung dari perbuatan hasad, ya? Itu perbuatan hasad, manusia iri, dengki, itu apabila manusia ada perbuatan iri kepada kita dan tidak bisa mengungkapkan kepada kita nih, maka dia akan terpendam, ya, dan terpendam, kemudian keburukan tersebut, ya, akan berubah menjadi suatu ain, ya, penyakit ain, yaitu yang keluar dari mata jahat, ya. Nah, ini akan berdampak kejelekan bagi orang yang dihasati itu, ya, bisa berupa kematian, ya,
bisa juga berupa penyakit atau gila ya. Ini penyakit ain ini benar adanya ya anak sekalian ya. Jadi mata dengki ya. Ain itu dari bahasa artinya mata kan, ain ya. Mata, penyakit mata ya, yang ditimbulkan dari mata, mata yang hasad, dengki ya, ataupun mata yang takjub kepada seseorang. Nah, ini akan mengena ya, bisa. Nah, ini dari ayat ini ya, kita mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan penyihir ya. Ini sebelumnya dari waktu malam ya, dari kejahatan penyihir, juga kemudian dari orang yang hasad. Ketiga hal ini anak sekalian ya, suatu yang tidak terlihat ya. Waktu malam suatu yang tersembunyi kan, di malam hari itu gelap ya. Kejahatan situ tersembunyi, tidak terlihat ya. Kemudian wanita penyihir pun tidak terlihat oleh kita, mereka melakukan sihir ya. Begitu juga pun orang yang hasad, di dalam hati mereka kita tidak tahu mereka hasad terhadap kita. Tiga hal ini ya yang kita berlindung dari sesuatu yang tidak terlihat oleh kita ya. Makanya Allah di sini sebelumnya, di ayat sebelumnya, min syarri ma khalaq, mengatakan apa? Kita berlindung dari keburukan segala yang Allah ciptakan semuanya ya. Dari apa saja yang disebutkan di tiga ini ya. Dari malam, gelap malam, dari wanita penyihir, dan juga dari orang yang hasad atau dengki ya. Nah, sekalian ya. Nah, ini ringkas dari penjelasan surat Al-Falaq ini ya. Nah, kita baca sedikit di sini ya. Kandungan surat ini adalah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah terkena sihir yang tadi Bapak telah ceritakan ya. Maka Allah SWT menurunkan mu'awwizatain, itu surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian Allah merintahkan malaikat Jibril SAW untuk mengobati, meruqyah Rasulullah SAW ya, dengan dua surat ini, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Oleh karena itu apabila seorang terkena sihir, maka dua surat ini dapat dibacanya untuk mengobati ya, mengobati sihir tersebut. Kedua surat ini juga akan melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, baik itu dari yang dilakukan oleh manusia, binatang ataupun yang lainnya ya. Nah, dalam surat ini terkandung beberapa pelajaran ya. Yang pertama, kejelekan dimiliki oleh semua ciptaan Allah ya. Kejelekan itu dimiliki oleh semua ciptaan Allah ya. Hanya Allah saja yang tidak memiliki kekurangan ya. Kemudian di sini juga kegelapan malam yang kedua ya. Yang tadi disebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian bentuk sihir, kejahatan sihir ya. Min syarri nafatsati fil uqad. Kemudian dari keadaan yang ditakutkan akan menimbulkan kejelekan, yaitu dari hasad ya. Misari hasidin idza hasad. Nah, itu penjelasan ringkas dari surat Al-Falaq ya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian bisa memahaminya ya. Silakan kalian kerjakan latihannya ya, 1 dan 2 ya. Bapak tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.